الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memperbaharui syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita di waktu subuh, di saat suhu masih adem, suasana masih tenang, kebanyakan manusia sedang terlelap, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa datang ke tempat ini, yang tentunya kita datang ke sini bukan untuk tendensi duniawiyah, bukan untuk menambah jumlah harta ataupun tujuan-tujuan dunia lainnya. Kita datang ke sini semata-mata ingin mengerjakan salat subuh yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara indikator kebaikan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa la yu'ti al-iman illa man yuhibbu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan dunia ini, jabatan, fasilitas, harta di dalamnya kepada siapa yang ia cintai dan kepada siapa yang ia tidak cintai. Seorang mukmin akan diberi harta, seorang kafir pun diberi harta. Tidak ada konsekuensi kecintaan Allah pada pemberian yang berkaitan tentang dunia ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tidak akan berikan keimanan, ketaatan, tenangnya di dalam melaksanakan ibadah, kekhusyuan ketika seorang sujud, ruku, tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hambanya yang ia cintai. Maka tentunya ini menuntut syukur dari kita semua atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan nikmat itu disebutkan di Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Seorang tidak akan bisa merealisasikan syukur kepada Allah dari setiap nikmat yang dia terima kecuali ia melaksanakan 3 hal. Yang pertama, ia meyakini semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satupun nikmat yang kalian miliki melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat duniawi ataupun nikmat yang sifatnya akhirat. Kemudian yang kedua kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seorang tidaklah dikatakan bersyukur sampai ia merealisasikan rasa syukur ini melalui lisannya dengan mengucapkan Alhamdulillah, atau dia mengungkapkan nikmat ini untuk mengingatkan akan besarnya anugerah dari Allah, menceritakan kepada orang lain, bukan tujuan untuk dipuji atau riya, tapi tujuannya untuk mengingatkan kepada orang lain akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat dari Rabbmu, ceritakan. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib fil Kalim At-Thayyib, seorang itu tidak akan bisa merealisasikan syukur sampai dia menggunakan nikmat yang ada padanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pagi ini, subuh hari ini, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, nikmat kelapangan harta kita gunakan untuk melaksanakan salat subuh di masjid. Kemudian kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pada pembahasan kitab tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang, atau dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan yang paling mulia di antara makhluk adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik di muka bumi ini, termasuk terhadap jin, apalagi hewan-hewan. Dan manusia yang terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada dua pertemuan sebelumnya. Namun kemuliaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah menjadi pembenaran atau tidaklah menjadi alasan untuk bisa diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa diibadahi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk makhluk terbaik, tidak ada satupun yang berhak diserahkan kepadanya ibadah. Karena kita sudah sebutkan ibadah itu tidaklah berhak diterima atau diserahkan kepada sesuatu kecuali memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bisa mencipta, kemudian bisa mengatur alam semesta ini, dan dialah pemilik alam semesta ini. Kalau dia tidak bisa melakukan 3 hal ini, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk menyembah objek tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mencipta, justru beliau dicipta. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatur alam semesta ini. Dan kita sudah sebut di dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik ketika perang Uhud, kepala beliau luka, berdarah, dan gigi beliau patah. Menunjukkan beliau bukan yang mengatur alam semesta ini. Karena kalau beliau yang mengatur, beliau tidak akan terkena hal-hal yang tidak mengenakan. Begitu juga beliau tidak memiliki apapun, dan ini semuanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu lakum inni malak." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan alam semesta ini. Beliau tidak memiliki sama sekali. Dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Dan aku tidak mengatakan aku ini malaikat. Aku manusia biasa. Ini ucapan yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau katakan kepada umatnya. Ini makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian pada bab berikutnya kita sudah bahas tentang makhluk yang ada di langit. Para malaikat, inilah makhluk-makhluk yang ada di langit, dan malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihi salam. Namun kemuliaan ini tidaklah menjadi alasan dan tidaklah menjadi pembenaran untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Jibril tidak bisa mencipta. Justru Jibril ini dicipta. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sesuatu yang dicipta tidak bisa mencipta. Sehingga tidak ada alasan kita untuk beribadah kepada malaikat, termasuk yang paling mulia Jibril alaihi salam. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang jahiliyah, mereka memiliki satu syubhat. Mereka mengatakan, iya benar, kita sepakat bahwasanya malaikat, para nabi, orang-orang saleh yang sudah meninggal, yang kami ibadahi bersama Allah, kami tahu
Mereka ini, makhluk-makhluk ini tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur alam semesta sedikit pun. Dan mereka tidak memiliki walaupun hanya kulit ari yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Kami tahu itu semua. Tapi kami menyembah mereka ini bukan karena merekanya. Tapi kami ini orang-orang yang kotor. Kami ini pelaku dosa. Kami ini banyak kesalahan dan khilafnya. Kalau kami yang langsung berdoa kepada Allah, Allah tidak akan terima. Tapi kami jadikan makhluk-makhluk yang mulia ini tidak diragukan, malaikat mulia, para nabi mulia, orang-orang saleh mulia. Maka kami gunakan mereka ini sebagai perantara untuk menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kami yang berdoa, kami ini kotor. Kami ini pelaku dosa, pelaku maksiat. Nah, ini syubhat mereka. Allah sebutkan syubhat ini di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Bagian bawah sebelah kanan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang beribadah kepada selain Allah, baik dari kalangan malaikat, para nabi, orang-orang saleh, baik dalam wujud patung atau wujud pohon atau wujud batu. Jadi mereka menganggap patung itu, iya benar patung, objek kaku, kami yang buat, kami yang pahat. Kami tahu tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur, tidak memiliki apapun. Tapi patung ini adalah representasi dari seorang soleh yang sudah meninggal, jelmaan dari seorang yang sudah meninggal. Seperti ada satu patung yang bernama Lat. Lat ini disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukil Ibnu Katsir. Lat ini adalah patung yang asalnya diambil dari nama seorang yang saleh. Dahulu sebelum datangnya Nabi SAW, ada seorang yang sangat dermawan bernama Lat ini. Setiap musim haji, karena orang jahiliyah Arab, walaupun mereka musyrik, mereka berhaji. Tapi la haula wala quwwata illa billah, ketika mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi hajinya haji versi musyrik. Nanti Islam datang baru menghapus tata cara ibadah-ibadah dari orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, Lat ini orang saleh, kami sangat harapkan dia untuk menjadi perantara antara kami dengan Allah. Tapi kalau kami beribadah tidak melihat wujud Lat ini, kurang greget, maka dibuatkanlah patungnya. Begitu juga kalau kita lihat orang-orang yang non-muslim, yang musyrikin, para penyembah berhala, mereka tidak menyembah karena patungnya itu semata. Tapi mereka meyakini ada yang di langit, dan patung ini adalah manifestasi dari apa yang ada di langit. Ini bid'ah yang telah mengantarkan mereka kepada kekufuran. Karena bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dari zaman-zaman dahulu sampai zaman sekarang, baik dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, dibuat-buat oleh manusia atas inisiatif mereka sendiri. Dan bid'ah ini adalah tahapan-tahapan yang akan mengantarkan seorang kepada kekufuran atau kesyirikan. Sehingga Nabi SAW sangat keras memperingatkan yang namanya bid'ah ini, sesuatu yang diada-adakan. Baik, maka mereka mengatakan, kami ini orang-orang kotor, orang-orang yang banyak dosanya. Maka kami menyembah kepada makhluk-makhluk yang mulia ini agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 3 ini? Dengarkan kata Allah, "Inna Allah yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar." Ketahuilah, dialah Allah yang akan memutuskan perkara di antara mereka semua.
Allah yang akan memutuskan perkara manusia. Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Dialah pemilik hari pembalasan. Dia yang akan memutuskan. Kemudian kata Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada seorang yang kadzib, dusta. Allah sebutkan klaim mereka bahwasanya makhluk-makhluk yang mulia tadi yang sudah meninggal, atau malaikat yang mereka klaim, atau jin-jin yang dianggap saleh, akan mengantarkan hajat mereka, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Kata Allah, ini klaim yang dusta. Ini klaim yang dusta. Allah tidak pernah menjadikan di dalam syariatnya manusia untuk berdoa kepada Allah melalui perantara. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau di mana aku, kata Allah, maka katakan aku itu sangat dekat. Dan kedekatan Allah bukan kedekatan zat yang menyatu dengan makhluk, bukan. Karena ayat setelahnya menjelaskan bentuk kedekatannya itu, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa hambaku walau ketika ia berdoa kepadaku. Apa maksudnya? Seorang berdoa di dalam kamarnya, di rumahnya, di kampungnya. Mungkin tetangganya gak ada yang tahu. Tetangga di samping rumahnya, di dalam kegelapan hamba ini berdoa, di dalam kesunyian, gak ada yang dengar. Mungkin orang tuanya atau istrinya atau suaminya gak dengar doanya, padahal ada di sampingnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit, Ia mendengar doa ini dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Kira-kira siapa yang lebih dekat? Yang mendengar doa hamba dalam kesepian ini, yang berada di atas langit, ataukah tetangganya yang ada di samping rumahnya? Yang lebih dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kedekatan Allah, dekat dengan ilmunya, dekat dengan ijabah, mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah sebutkan dalam syariatnya bahwasanya berdoa kepada Allah itu aturannya, seorang hamba berdoa langsung kepada Allah, walaupun dia kafir, Allah akan kabulkan doanya, walaupun kafir. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum, fa in kana kafiran fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab." Wahai Mu'adz, hati-hatilah engkau dari doa orang yang dizalimi. Karena doa orang yang dizalimi tidak ada pembatas antara dia dengan Allah, walaupun orang yang dizalimi itu kafir. Seorang muslim dilarang menzalimi orang kafir yang dia dalam perlindungan pemerintah kaum muslimin. Berbeda dengan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ini lain cerita. Baik, maka syubhat orang-orang musyrikin, mereka mengatakan kami tidak menyembah para nabi atau orang-orang saleh yang sudah meninggal ini karena mereka bukan. Tujuan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini hanya menyampaikan hajat kami kepada Allah agar kami lebih dekat kepada Allah. Kata Allah, ketahuilah Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang dusta, klaim ini dusta, kafar, dan mereka telah kafir dikarenakan apa yang mereka lakukan. Dan juga dari sisi logika yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang meminta penghuni kubur untuk mendoakan mereka kepada Allah, mereka ini adalah orang-orang yang benar tidak paham tentang dalil, tidak paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita sebutkan, kita tidak boleh hanya klaim-klaim saja tanpa ada dalil. Hadis yang masyhur, kita semua hafal hadisnya. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang meninggal, seluruh amalannya terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau yang dikenal dengan wakaf produktif. Kita sudah pernah jelaskan. Pembahasan kita lumayan panjang
kita skip. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang terus bermanfaat setelah meninggalnya seseorang. Kemudian yang ketiga, au waladin salih yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka orang yang sudah meninggal, dia butuh kepada doa orang yang masih hidup. Bukan justru kita orang yang masih hidup meminta tolong kepada yang meninggal ini mendoakan kita kepada Allah. Dia udah terputus amalannya, untuk berdoa saja, beristighfar saja dia udah gak bisa. Kalau seandainya orang yang di dalam kuburannya dia masih bisa beristighfar, dan mereka sudah melihat nikmat atau azab kubur, niscaya mereka tidak akan pernah melewati satu detik kecuali untuk beristighfar. Tapi kan udah gak bisa. Maka orang-orang yang di dalam kuburan ini yang sudah meninggal, mereka butuh kepada doa orang yang masih hidup. Bukan kita yang masih hidup meminta tolong kepada mereka untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbuatan menyampaikan hajat kepada Allah melalui perantara ini dalam bahasa Arab disebut tawassul. Dalam bahasa Arab disebut tawassul. Dan orang yang makhluk, orang soleh yang sudah meninggal tadi, nabi ataupun selainnya, yang dijadikan sebagai perantara disebut syafi', diminta syafaatnya, pemberi syafaat. Ini kita kenal dulu istilah-istilahnya agar kita tidak hanya ikut-ikutan. Karena sebagian orang ikut-ikutan, mereka nggak paham, hanya ikut-ikutan. Maka tawassul ini meminta dengan perantara. Jadi tawassul itu artinya meminta dengan perantara. Tawassul ini sesuatu yang ada di dalam syariat, boleh jika memenuhi 3 syarat. Tawassul ini boleh di dalam syariat jika memenuhi 3 syarat. Ini dilakukan di zaman sahabat. Di zaman Nabi SAW mereka bertawassul. Syaratnya yang pertama, hayyun. Tawassul ini hanya boleh kepada orang yang masih hidup. Karena hakikat tawassul adalah kita meminta tolong kepada orang untuk meminta kepada Allah. Adapun orang yang sudah meninggal, kita sudah sebutkan tadi, untuk beristighfar pun dia udah gak bisa, apalagi berdoa. Kemudian yang kedua, syarat tawassul ini adalah hadir. Orang yang dimintai untuk mendoakan kita kepada Allah, dia hadir, baik secara fisik hadir atau secara hukum. Secara hukum maksudnya bisa melalui telepon, melalui video call di zaman sekarang, atau melalui chat WA ya. Kemudian yang ketiga adalah qadir. Orang yang kita mintai tawassul tersebut, dia mampu untuk melakukannya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala di dalam Sahih Bukhari. Suatu saat Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Musim paceklik. Tiba-tiba masuk seorang sahabat Badui ke Masjid Nabawi. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwat wa ja'atil 'iyal, fad'u Allah an yasqiyana." Ya Rasulullah, ini lagi khutbah Jumat Rasulullah. Di sini juga menunjukkan bolehnya seorang makmum yang hadir khutbah Jumat berbicara, tapi hanya diarahkan kepada imam. Adapun sesama jamaah ini nggak boleh. Tapi kalau untuk kemaslahatan khutbah berbicara kepada imam, ini boleh. Badui ini, sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini musim paceklik semakin parah. Hewan-hewan ternak mulai satu persatu mati, kehabisan pakan rumput, kekeringan melanda. Yang konsekuensinya daging dan susu pun semakin susah, sehingga keluarga-keluarga kami kelaparan.
Fad'ullaha an yasqiyana, maka mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Perhatikan di sini, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Ini adalah tawassul dengan Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengangkat kedua telapak tangannya sangat tinggi hingga terlihat putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas bin Malik, sebelum Rasulullah berdoa tidak ada satupun gumpalan awan di langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, tidaklah beliau menurunkan tangannya melainkan awan yang sangat tebal sudah menutupi atas kami dan tetesan-tetesan hujan mulai turun. Hujan deras. Kami pun keluar dari masjid dalam keadaan basah-basahan. Dan di antara sunnah Nabi SAW, ketika hujan pertama baru turun, beliau akan menyingkap bahunya untuk mengenai hujan ini mengenai pundaknya. Di zaman dulu belum ada timbal di udara. Sampai akhirnya Jumat berikutnya hujan terus. Datang lagi orang Badui tadi. Anas bin Malik mengatakan entah orang yang sama atau orang yang lain. Rasulullah pun sedang berkhutbah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak hanyut. Jembatan-jembatan dan jalan tergenang air. Kami kesusahan. Nabi SAW itu tertawa. Kemarin mintanya untuk diturunkan hujan. Maka ia pun mengatakan, fad'ullaha an yumsika 'anna. Kata Badui ini, mintalah kepada Allah untuk menahan hujan ini. Tapi kan hujan itu rahmat. Dan Rasulullah tidak mungkin meminta kepada Allah untuk menahan dari kita rahmatnya atau mencabut rahmatnya. Ini tidak pantas. Karena kita membutuhkan rahmat Allah. Akhirnya Rasulullah berdoa dengan adab yang sangat mulia. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma ala al-akami wal jibali wa manabitil ashjar. Ya Allah, kembali beliau mengangkat kedua tangan. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini di sekitar-sekitar kami. Bawalah hujan ini ke gunung-gunung, ke lembah-lembah tempat tumbuhnya pepohonan dan rumput. Sehingga sebagian orang mengatakan kalau hujan hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya lagi. Tapi ini tentunya tidak secara mutlak seperti itu. Syahid di sini poinnya, tawassul itu boleh ketika memenuhi 3 syarat tadi. Syarat yang pertama, hayyun. Pada saat itu Nabi SAW masih hidup tidak? Masih hidup. Hadir, Rasulullah hadir tidak? Hadir. Qadir, Rasulullah bisa berdoa tidak? Bisa. Di Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, terjadi musim paceklik di zaman Umar bin Khattab. Maka para sahabat pun, rakyat Umar bin Khattab pada saat itu meminta Umar, ayo, kayaknya kita harus meminta hujan. Maka beliau pun mengatakan, Allahumma inna kunna idza ajdabna tawassalna bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dahulu kami semasa nabimu hidup, kalau datang musim paceklik, kami meminta atau bertawassul kepadamu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ia sudah meninggal. Fanahnu natawassalu bi'ammi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas qum fad'ullah. Tapi ketika beliau sudah meninggal, kami pun bertawassul dengan paman nabimu yang masih hidup, yaitu Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Maka wahai Abbas, bangunlah, berdoalah kepada Allah, mintalah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Kenapa? Karena kalau bertawassul kepada Nabi, syaratnya sudah tidak terpenuhi setelah beliau meninggal. Beliau sudah meninggal, beliau tidak hadir lagi, dan beliau sudah tidak sanggup lagi untuk meminta sebagaimana beliau masih hidup. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafatnya belakangan. Maka beliau pada saat itu masih hidup. Beliau hadir dan beliau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tawassul yang lain, kita minta doa. Misalnya seorang
jomblo misalnya, datang ke kiai, kiai tolong, ustaz tolong, aduh capek hidup menjomblo misalnya, tolong doakan untuk bisa punya pasangan. Nah ini boleh, selama tadi memenuhi 3 syarat, kiainya atau ustaznya ada di situ, hadir, masih hidup, dan dia bisa mendoakan orang tersebut. Ada pun meminta di kuburan, kalau mengatakan misalnya ustaz atau kiai atau nih jomblo-jomblo ini belum pada nikah nih, ya. Padahal yang dimintai sudah meninggal. Maka ini benar-benar persis 100% kesyirikan orang-orang zaman Quraisy yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Ini bukan kita yang memvonis orang-orang, ini bukan pendapat pribadi, ini ayat Al-Quran. Silakan buka surat Az-Zumar ayat 3 dan silakan baca tafsir dari para ulama. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin, kita muslim, Allah tidak pernah jadikan syariat ini berasal dari inisiatif, logika atau perasaan manusia semata. Allah jadikan syariat ini adalah apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang berbicara secara Nabi, menisbatkan ucapannya kepada Islam, maka tertolak, kecuali sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang diucapkan Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu biqawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap ulama, siapapun dia, ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diterima, kalau tidak sesuai ditolak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang jadikan Al-Quran dan Sunnah di dalam umat ini, semua kita bisa mengaksesnya. Bukan seperti agama-agama yang lain, kitab-kitab suci mereka hanya bisa diakses oleh pendeta-pendeta tertentu. Islam semua bisa mengakses Al-Quran, semua bisa mengakses Sunnah. Dia nggak paham artinya, dia bisa terjemahkan, ada terjemahannya. Dia nggak paham tafsirnya, dia bisa searching. Sehingga kalau ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib mengklaim suatu ucapan, kita bisa timbang ucapannya, ini sesuai enggak? Paling minimal sekarang kita tanya dulu ke AI. Ini bukan untuk kita jadikan sumber utama belajar, tapi dia second opinion. AI. Karena AI ini memiliki database yang lebih banyak dari kita. Jadi alhamdulillah, Islam itu bukan agama yang kita harus manut baik gitu. Kita harus seperti bebek, udah apa kata kiai, apa kata ustaz. Oh bukan. Justru Allah larang kita di dalam surat Al-A'raf ayat 2 dari 1, 2, 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Shad, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, Alif Lam Mim Shad, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, maka janganlah ada perasaan berat di dalam hati. Kemudian kata Allah, wahai kalian manusia, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan kalian mengikuti selainnya. Maka siapapun yang berbicara dalam Islam, setinggi apapun kedudukan dan strata sosialnya, tidak menjadi pembenaran untuk ucapannya ini dijadikan sebagai landasan beragama. Ini harus kita pahami, agar ke depan tidak ada lagi modus-modus predator-predator yang memangsa anak-anak kaum muslimin. Ini subhanallah belakangan terbongkar banyak sekali pesantren dari kiai-kiai yang memanfaatkan santriwatinya dengan doktrin, katanya untuk mentransfer ilmu metafisik. Ilmu itu menurut dia gak usah dipelajari, sebagaimana halnya memindahkan data dari flash disk, gak perlu dipelajari. Ya flash disk paham ya cara memindahkan datanya ya. Ada seperti itu.
Dan anak-anak santriwati ini meyakini itu sebagai sebuah kehormatan. Bahkan mereka kalau ada cerita di berita nasional, ini tersebar, sepertinya nggak ada yang ngasih data gitu. Ketika ada santriwati, katanya santri-santriwati yang lain melihat ada satu santriwati gak masuk, mereka udah tahu, ini santriwati yang gak masuk ini lagi mendapatkan kemuliaan dari kiainya. Seperti itu. Mereka udah paham. Sampai akhirnya diciduk oleh polisi. Aduh, udah tua, tamat juga kagak. Bener, tapi karena doktrin. Padahal kita kaum muslimin, kita itu Islam. Allah muliakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ada di rak-rak masjid kita. Ada terjemahannya. Pemerintah kita bekerja sama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Agama Arab Saudi menerjemahkan Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Bisa diterjemahkan, kita bisa baca dengan arti bahasa Indonesia. Untuk kita tidak dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang menjual agama. Jadi ada. Sampai pernah saya ceritakan, termasuk wisata religi. Apa tujuannya wisata religi ini? Tawasulan katanya. Apa yang dilakukan? Ternyata ada satu kiai di Bogor, karena saya di Bogor, di kabupaten. Dia mengatakan, Pak Ustaz, saya udah gak setuju dengan wisata-wisata religi. Kenapa Pak Kiai? Jadi gini Pak Ustaz, saya kira, wah Masya Allah ini Pak Ustaz ini udah ngaji nih. Dia udah gak mau lagi Pak Ustaz. Jadi gini Pak Ustaz, itu adalah kerjaan IO, event organizer. Jadi ada yang ngatur, ada IO-nya. Kadang kita bawa jamaah 2 bus, 3 bus. Itu satu jamaah 300-400 ribu bayarnya. Dibawa 3 bus, 2 bus. Sampai di sana paling dikasih snack dan seterusnya, terus pulang. Kiainya dikasih amplop cuma 500-700. Yang untuk IO-nya kira ini udah ngaji gitu, udah paham. Ternyata ini masalahnya bagiannya dia dikit, cuannya dikit. Jadi mohon maaf jamaah kaum muslimin, ayo kita sadar Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Di dalam surat Al-A'raf tadi ayat-ayat pertama kata Allah, ikuti yang Allah turunkan kepada kalian. Jangan mengikuti selainnya. Jelas kok Al-Quran dan Sunnah. Semua orang bisa mengakses. Paling minimal tanya ke AI di zaman sekarang. Makanya dengan adanya AI ini, dakwah salaf akan semakin tinggi. Dakwah sunnah ini yang sangat logis akan semakin diikuti oleh orang-orang. Adapun dakwah-dakwah yang sifatnya doktrin atau yang radikal yang mengajarkan seorang kepada radikalisme akan tertolak. Alhamdulillah, inilah Islam. Maka tawassul tadi menjadikan perantara ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kita juga tidak boleh langsung pukul rata bahwasanya tawassul itu haram, tawassul nggak bisa. Buktinya sahabat tadi bertawassul kepada Nabi dan Nabi melakukan berdoa kepada Allah berdasarkan tawassul tadi. Hanya saja kita katakan tawassul yang boleh itu ketika memenuhi syaratnya, dan tawassul yang tidak boleh itu ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ini tawassul. Dan orang atau objek yang dijadikan perantara tadi disebut pemberi syafaat. Disebut pemberi syafaat. Syafaat inilah yang diklaim oleh orang-orang musyrikin. Di zaman Nabi SAW, mereka menyembah orang saleh, mereka menyembah Nabi, atau mereka menyembah malaikat adalah untuk mencari syafaat, agar mendekatkan mereka sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran syafaat sendiri ada 2 jenis. Di dalam Al-Quran syafaat ada 2 jenis. Ada syafaat makbulah, syafaat yang bisa diterima, tapi ada syafaat yang tertolak. Adapun syafaat ini coba kita sebutkan dalilnya di ayat yang semua kita hafal. Man dzalladzi
yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Maka siapakah yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Berarti ada yang tertolak syafaatnya kapan itu? Ketika tidak mendapatkan izin dari Allah. Dan syafaat itu bisa diterima kapan? Ketika mendapatkan izin dari Allah. Dan syafaat itu ada dua syaratnya. Syafaat yang diterima ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, iznullahi lisyafi'. Syarat yang pertama adalah izin yang Allah berikan kepada pemberi syafaat. Izin yang Allah berikan kepada pemberi syafaat. Contohnya misalnya, Nabi SAW di hari kiamat kelak akan memberikan syafaat. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, hadisnya sangat banyak. Yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar yang pernah kita ceritakan, yang manusia orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah ketika mengatakan akulah yang akan meminta syafaat kepada Allah, dia tidak langsung memberikan syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Ketika Rasulullah mengatakan, jadi hadisnya panjang, atau kita ceritakan sedikit berapa menit lagi syurga. 2 menit lagi. Jadi ceritanya, orang-orang mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, kita di padang mahsyar ini sangat panas dan terik, sangat tersiksa. Ayo minta kepada Allah untuk menuntaskan perkara di antara kita semua. Kata Nabi Adam, betul, Allah menciptakan aku dengan penciptaan yang istimewa. Tidak seperti manusia yang lain. Allah ciptakan aku dengan kedua tangannya. Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepadaku. Allah masukkan aku ke dalam surga. Tapi masalahnya, aku sudah melakukan dosa dengan memakan buah khuldi. Dan Allah sangat murka hari ini, maka aku tidak berhak. Pergilah kepada Nabi Ibrahim, pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga enggak berani karena melakukan satu kesalahan. Kemudian Nabi Ibrahim juga tidak berhak karena pernah berdusta 3 kali. Kemudian Nabi Musa juga tidak berhak karena pernah membunuh seorang yang tidak diperintah untuk dibunuh. Mereka mendatangi Nabi Isa hingga akhirnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, akulah yang akan meminta syafaat tersebut. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa setelah adzan, memintakan kepada beliau syafaat ini, ati Muhammadan al-wasilah. Maka Rasulullah pun ketika mengatakan akulah yang akan meminta syafaat kepada Allah, Rasulullah tidak langsung ngasih syafaat. Ayo ente masuk surga, ini syafaatnya, ini syafaatnya. Enggak. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita meminta syafaat, kita memintanya kepada yang memilikinya atau yang bukan memilikinya. Yang memiliki. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Maka kita meminta syafaat kepada Nabi, syafaat dari Nabi yang kita harapkan, kita mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita datang, apalagi ke kuburan Nabi, wahai Nabi berikan syafaat kepada. Ini nggak boleh. Ini bentuk meminta kepada selain Allah. Itu haram hukumnya dan bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Tapi kita meminta kepada Allah agar memberikan syafaat kepada Nabi untuk kita. Sehingga Rasulullah ketika beliau mengatakan akulah yang akan memberi syafaat tersebut, beliau tidak langsung memberikan syafaat, tapi beliau bersujud terlebih dahulu di bawah arsy. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya. Sangat lama beliau bersujud. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah niscaya akan dikabulkan. Berbicaralah niscaya akan didengarkan. Mintalah syafaat, niscaya kau akan diizinkan. Jadi Rasulullah itu tidak langsung memberi syafaat, tapi meminta dulu kepada Allah, barulah beliau memberikan syafaat kepada manusia. Maka ini syarat yang pertama. Syafaat itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk orang yang akan memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, yang diberikan syafaat
harus orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini syaratnya, semuanya ada dalam Al-Quran. Seperti di surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi memberi syafaat dan ridha bagi orang yang diberi syafaat. Ini dua syarat syafaat, dan semuanya diminta kepada Allah, bukan diminta kepada orang yang akan memberi syafaat tadi. Sehingga meminta syafaat kepada Nabi SAW setelah meninggalnya ini juga keliru, atau kepada orang saleh, atau kepada malaikat, ini keliru. Walaupun kita tidak mungkiri malaikat akan memberi syafaat, Nabi SAW akan memberi syafaat, orang-orang saleh juga akan memberi syafaat, tapi syafaat yang mereka berikan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu milik Allah, bukan milik makhluk, maka kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita belum baca ayat-ayatnya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya insyaallah kita baca ayatnya. Silakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini yang membahas tentang kitab tauhid. Silakan bagi jamaah sekalian yang masih membutuhkan keterangan atau ada yang sesuatu yang belum paham bisa dipertanyakan. Masih ada waktu, silakan. Ada Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang syafaat Ustaz, seperti misalnya ibu saya, bapak saya kan jarang ngaji misalnya, itu saya mintakan syafaat untuk supaya diberikan ke ibu saya, ke bapak saya, jadi beliau nggak langsung minta, yang memintakan saya. Gimana Ustaz? Terima kasih. Memintanya kepada Allah untuk memberikan kepada kita atau kepada orang-orang yang kita cintai syafaat, ini sah. Sebagaimana kita meminta ampunan kepada Allah untuk kita, untuk kedua orang tua kita, ini sah. Jadi meminta kepada Allah untuk Allah berikan kepada kita rezeki, baik itu rezeki berkaitan tentang perkara dunia atau perkara akhirat, keselamatan, ini sah. Sebagaimana kita memintakannya juga untuk orang lain juga sah. Terlebih itu adalah kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, pernah mendengar balita itu kan bisa memberikan syafaat orang tua dan walinya. Lalu bagaimana balita yang qadarullah dilahirkan di luar nikah meninggal, apakah bisa jadi syafaat ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak-anak yang meninggal sebelum balighnya, mereka ini da'amisul jannah. Da'amis itu bahasa di dunia ini adalah serangga-serangga yang tidak pernah menjauh dari air. Kayak capung, pernah lihat capung? Itu selalu mencari air, terbang-terbang di sekitar air saja. Nabi SAW menyamakan anak-anak yang meninggal sebelum baligh, mereka ini tidak pernah meninggalkan surga, main-main terus di surga. Sampai ketika mereka bermain-main ini, Allah izinkan anak-anak di dalam surga ini untuk memberikan syafaat kepada orang tua mereka. Maka mereka akan diizinkan untuk ke neraka, mencari orang-orang tua mereka, mengambil tangan orang tua mereka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini semua hukum-hukum syar'i hanya akan berlaku ketika jalannya juga jalan yang syar'i.
Seperti misalnya seorang ketika safar, dia boleh untuk berbuka, iya bukan? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah. Siapa saja yang sedang sakit atau sedang safar, maka dia boleh untuk berbuka. Nanti dia ganti di luar Ramadan. Tapi seorang safarnya untuk maksiat, a'udzubillah, misalnya lagi Ramadan, safarnya untuk bersenang-senang di Bali misalnya, karena di sana nggak ada puasa, nggak ada Ramadan di sana. Makanya seperti ini dia tidak boleh berbuka walaupun sedang safar. Kenapa? Karena hukum-hukum syar'i itu hanya berlaku pada jalur yang benar, pada jalur yang syar'i. Begitu juga berkaitan tentang anak yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, ini hanya dari jalur yang syar'i. Adapun dari jalur yang tidak syar'i, anak ini akan menjadi dosa bagi orang tuanya. A'udzubillah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Dan kita di zaman yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri hari kiamat, wa yakthuru zina. Dan zina itu merajalela, bahkan di tengah-tengah manusia ada namanya normalisasi. Dahulu di zaman-zaman 2000-an ke bawah, karena saya ingat dulu waktu masih SMA, saya kelas 2 SMA, ada salah satu teman sekelas, adiknya kelas 1 SMA, hamil di luar nikah. Itu satu kota heboh, aib. Orang yang hamil ini akhirnya dibully, keluar dari sekolah, udah kayak gak ada hidup lagi baginya. Itu masyarakat dulu. Orang tuanya malu habis. Ibaratnya kalau anaknya sudah kecelakaan, bahasanya gitu, udah kayaknya udah kelar dia, di lingkungan sosialnya udah gak ada lagi masa depannya. Sampai segitunya dulu ketika ada yang hamil di luar nikah. Zaman sekarang para jomblo-jomblo yang tertolak, kalau dulu cinta ditolak dukun bertindak, kalau sekarang cinta ditolak sama orang tuanya, langsung ambil jalur pintas, nanti juga dinikahkan. Ada terjadi namanya normalisasi. Alhamdulillah. Sekarang kalau sampai kemarin baru aja kita ngobrol, teman cerita, ada temennya laki-laki, adiknya perempuan semuanya hamil di luar nikah. Kenapa? Karena orang tuanya nggak setuju dengan calonnya. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Kalau udah jalan pintas, padahal di dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, "Man ja'akum idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Wahai para wali wanita, para ayah, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik pada dua hal, baik pada agama dan akhlaknya, maka nikahkan, terima lamarannya. Kenapa? Karena kalau kalian menolak dan ini menjadi kebiasaan masyarakat, terjadi kerusakan. Alhamdulillah. Dan salah satu penyebab normalisasi ini, saya ingat banget di zaman-zaman itu dulu, aib di daerah kami itu sangat aib orang hamil di luar nikah. Sampai ada satu sinetron yang skenarionya menggambarkan ada pasangan muda-mudi yang melakukan pernikahan dini, membuat tokoh utamanya seorang perempuan yang hamil di luar nikah, tapi keluarganya seakan-akan digambarkan menzalimi. Hanya karena hamil di luar nikah, seakan-akan
itu bukan anak, seakan-akan dia melakukan dosa yang tidak dimaafkan. Jadi dibuat tokohnya ini seakan-akan dizalimi hanya karena dia hamil di luar nikah. Loh, itu kan pilihan pribadi, kata. Akhirnya orang yang menonton film ini, dan setiap film itu ada namanya hidden target, ada target-target yang terselubung. Dibuatlah tokoh ini seakan-akan dia zalim, sehingga orang-orang yang nonton merasa iba dan mengasihani. Apa iya hanya karena dia hamil di luar nikah diperlakukan seperti itu, tidak manusiawi? Muncul rasa iba. Akhirnya orang-orang ke depan, kalau anaknya hamil di luar nikah, mereka awas jangan sampai kalian melakukan seperti pada sinetron itu. Terjadilah yang namanya normalisasi alhamdulillah. Dan sangat ngeri, bapak-bapak, ibu-ibu, periksa kembali pergaulan anak-anak kita. Sekarang siapa yang mengikuti guru-guru parenting yang memiliki kepedulian dengan anak-anak remaja? Menjadi tren, mereka ingin mendapatkan pengakuan di tengah-tengah circle-nya sendiri, komunitasnya sendiri. Salah satu pengakuan tersebut, mereka dianggap cemen kalau belum bisa melakukan hal tersebut. Alhamdulillah. Dan ini subhanallah ada di circle kita, di lingkungan anak-anak kita. Bahkan ada seorang perempuan remaja, anak SMP. Ini langsung informasinya A1. Dan orang tersebut terkena penyakit kelamin. Anak SMP ini perempuan, dia harus membayar untuk bisa mendapatkan laki-laki yang kena penyakit kelamin tadi. Tapi dia gak cerita kepada pasangan. Sampai seperti itu, perempuan yang bayar untuk mendapatkan pengakuan di lingkungan pertemanannya. Apalagi saat ada katanya satu aplikasi, saya gak usah sebutkan namanya, terjadi banyak yang download. Jadi aplikasi ini by location. Jadi ketika seorang, aplikasi ini aplikasi semua orang yang pakai itu orang-orang bejat gitu loh. Dia udah tahu kalau pakai aplikasi itu dia bejat. Isinya kita bisa men-tracking mana saja yang paling dekat yang bisa dipakai gitu bahasanya. Ada tarifnya, ada fotonya, ada profilnya. Jadi langsung bisa dilihat. Aduh, ini takut kan kalau disebutkan secara detail, banyak yang download nanti. Intinya itulah lingkungan kita. Na'udzubillah, ini perzinahan di antara yang menghilangkan keberkahan di dalam rumah tangga, keberkahan di dalam suatu negeri. Negara kita ini kurang apa sih? Sampai negara lain itu ngambil tambang di negara kita, coba. Saking kayanya. Itu VOC dulu 250 tahun berjaya. Itu untuk memprotes semua kekayaan kita untuk membiayai negaranya. Bayangkan kurang kaya apa sumber daya alam kita. Padahal dulu cuma rempah-rempah. Sekarang mineral yang ada di dalam tanah luar biasa. Banyak. Tapi kenapa kita seperti ini? Kita tuh ekspor. Crude oil itu kita ekspor. Nanti kita impor lagi setelah jadi. Kita ekspor crude oil. Bayangkan kita ekspor. Tapi kenapa kita berhutangnya luar biasa banyak? Bahkan ada salah seorang mantan menteri, dia mengatakan kalau seandainya sumber daya alam kita ini dikelola dengan benar, dengan amanah, kita digaji tanpa kerja pun bisa belasan juta per bulan. Tapi ada apa sebenarnya? Dicabut keberkahan dari negeri kita, na'udzubillah. Zina merajalela, riba. Ada yang bisa selamat dari riba sekarang? Allah sebutkan jelas-jelas di dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba, udah harga mati. Allah tuh pasti mencabut keberkahan riba. Ini jalan kita sekarang dengan jalan di tahun 70-an, 80-an. Walaupun saya juga belum lahir, tapi ada beberapa dokumentasi videonya. Itu Masya Allah, enak, orang hidup slow, nikmat, tentram. Padahal ruas jalannya cuma berapa doang. Sekarang ruas jalannya Masya Allah, jalan tol di mana-mana. Kita bahagia kan? Enggak. Mobil mewah, kita bahagia kan? Enggak. Itu mobil-mobil zaman dulu tuh, cc-nya pada gede-gede di atas 5.000. Tuh Lady tuh kalau melihat tuh.
Land Rover yang lama tuh, mobil perang. Jadi kalau orang naik itu kayak naik bendi dia. Kayak naik bendi, getarannya itu luar biasa. Dulu karet mountingnya tuh belum saya empuk sekarang gitu. Intinya fasilitas lebih mewah. Tapi kenapa kita nggak bahagia hidupnya? Sumber daya melimpah. Dan kenapa hidup kita justru melarat? Pengangguran sangat luar biasa. Dan kalau seandainya indeks kemiskinan diperbaiki sesuai realita, 170 sampai 90 juta miskin. Padahal kita negara dengan sumber daya alam yang kaya. Bayangin untuk emas tuh, gak habis-habis, sudah berapa puluh tahun dikeruk. Tapi kita gak kaya-kaya juga. Ada apa sebenarnya? Alhamdulillah, hilang keberkahan dari hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua, menjaga keluarga kita dari fitnah yang luar biasa. Di sini juga mengajarkan kepada kita, lingkungan kita tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh majelis-majelis seperti ini. Kita butuh komunitas yang ketika kita melihat mereka, minimal kita malu untuk bermaksiat. Wallahi, kita butuh komunitas, kita malu untuk memamerkan makanan kita. Kita mau upload di status, aduh jangan sampai dia lagi puasa Senin Kemis. Kita mau pamerkan makanan, jangan sampai dia lagi puasa Daud. Kita mau pamer mobil yang baru kita beli yang mewah, edisi terbaru. Jangan sampai dia lagi fokus belajar bahasa Arab. Dia lagi fokus hafal Sahih Bukhari misalnya. Lah kita berlomba-lomba untuk dunia, mereka berlomba-lomba untuk akhirat. Minimal kita malu ketika punya komunitas untuk melakukan maksiat di depan mereka. Tapi kalau kita punya komunitas, justru bangga ketika kita memiliki dunia dan memiliki melakukan maksiat. Fasilitas yang mewah dari hasil riba, kita justru bangga dengan mereka. Jauhi komunitas-komunitas seperti itu. Karena lingkungan kita tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan waktu sudah menjelang siang, segera dosa untuk memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa Allah. Belajar agama inilah salah satu cara kita untuk melindungi diri, melindungi anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita dari badai fitnah yang sangat luar biasa. Arus ujian kehidupan. Dan terlebih lagi, banyak orang-orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi seorang yang polos, yang tidak berilmu, yang bodoh, yang bisa didoktrin untuk mengambil keuntungan dari mereka. Maka belajar agama itu bukan untuk kita menjadi ustaz, menjadi ulama, bukan. Tapi belajar agama itu agar kita bisa tenang, khusyuk beribadah kepada Allah. Kemudian agar kita tidak dibodoh-bodohin oleh orang lain dengan dalih agama, ternyata hanya untuk mengambil keuntungan. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita semua, memberkahi negeri kita ini, menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan keberkahan di negeri kita. Jika benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan hari ini. Saya sebagai moderator